Saudara yang terkasih, Shalom. Kita bertemu lagi dalam renungan HKBP City Mekar. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini, Jumat 8 Mei 2006, dengan topik Kasih Tuhan Memulihkan Hubungan. Terambil dari kitab Filemon, pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, hubungan yang retak adalah bagian dari kehidupan manusia. Bisa terjadi dalam keluarga, persahabatan, bahkan dalam pelayanan. Kadang luka yang ditinggalkan begitu dalam sehingga sulit untuk memulai kembali. Kita ingin memperbaiki, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Firman Tuhan hari ini membawa kita pada sebuah kisah yang sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Tentang hubungan yang rusak, tetapi dipulihkan oleh kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, surat ini ditulis oleh Paulus kepada Filemon, seorang percaya yang memiliki seorang hamba bernama Onesimus. Onesimus pernah melarikan diri dari Filemon. Bahkan kemungkinan telah melakukan kesalahan terhadap tuannya. Secara manusia, hubungan ini sudah rusak. Ada kekecewaan, mungkin juga kemarahan. Tetapi sesuatu terjadi. Onesimus bertemu dengan Paulus dan hidupnya berubah. Ia menjadi percaya kepada Kristus. Disinilah keindahan kasih Tuhan bekerja. Paulus tidak hanya melihat masa lalu Onesimus, tetapi melihat siapa dia sekarang di dalam Kristus. Karena itu, Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Kalimat Paulus sangat menyentuh. Dipisahkan sejenak, supaya diterima untuk selama-lamanya. Artinya, apa yang tampak seperti perpisahan dan kerusakan, ternyata dipakai Tuhan untuk membawa pemulihan yang lebih dalam. Kasih Tuhan tidak hanya mengampuni, tapi juga memulihkan hubungan. Ia mengubah cara kita memandang orang lain, bukan lagi berdasarkan kesalahan masa lalu, tetapi berdasarkan kasih dan anugerah. Saudara yang terkasih, firman ini mengajak kita untuk bercermin. Apakah ada hubungan dalam hidup kita yang retak? Mungkin dengan teman, keluarga, atau orang yang pernah melukai kita. Secara manusia, kita mungkin punya alasan untuk menjauh atau menutup hati. Tetapi kasih Tuhan memanggil kita untuk melangkah lebih jauh, yaitu membuka hati
memberi kesempatan, dan melihat orang lain dengan cara pandang yang baru. Mengampuni tidak selalu mudah. Memulihkan hubungan juga tidak instan. Tetapi ketika kita membiarkan kasih Tuhan bekerja, hal yang tampaknya mustahil bisa menjadi mungkin. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita pada seseorang. Bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah langkah awal untuk pemulihan. Kasih Tuhan selalu membawa pemulihan. Ia tidak hanya memperbaiki hati kita, tapi juga hubungan kita dengan sesama. Apa yang pernah rusak, Tuhan sanggup pulihkan, bahkan menjadi lebih indah dari sebelumnya. Mari belajar melihat dengan mata kasih seperti Tuhan melihat kita. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.